pertama adalah dalam kerja, yaitu dalam melakukan sesuatu yang penting. Yang kedua adalah dalam cinta, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah dalam kemampuan untuk bertahan di saat kondisi-kondisi sulit. Halo rekan-rekan, selamat pagi. Moga-moga masih dalam kondisi yang berbahagia ya. Walaupun saat ini kita sedang work from home, semuanya moga-moga itu tidak mengurangi semangat kita. Ketemu lagi dengan saya Vandana, dan kalau kita sudah ketemu, sudah jelas kita akan ngapain ya. Kita akan kembali membahas dan mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review menarik sekali, yang konon katanya adalah buku psikologi paling laris di Amazon di tahun 2019. Bukunya adalah, ini dia. Bukunya berjudul Man's Search for Meaning. Ya, memang bercerita tentang makna hidup, yang ditulis oleh Viktor E. Frankl. Viktor E. Frankl sendiri adalah seorang psikiater yang pernah ditawan di kamp kekejaman Nazi. Dan nggak cuma satu camp, dia pernah ditawan di 4 camp penyiksaan Nazi, termasuk Auschwitz di tahun 1942 hingga 1945. Nah, orang tuanya, saudara laki-lakinya, dan istrinya yang setengah hamil tewas di camp tersebut. Tapi Viktor dapat bertahan hidup. Dan di tengah penderitaan dan kekejaman yang dia rasakan di dalam camp, Viktor akhirnya belajar tentang kehidupan. Dia belajar tentang bagaimana dia menemukan makna di dalam kehidupan. Masih menurut Viktor, Viktor meyakini bahwa kita tidak bisa menghindari penderitaan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mensiasati dan mengatasi penderitaan tersebut dengan cara kita, dengan tindakan kita. Masih menurut Viktor, dia mendapatkan pembelajaran bahwa kita tidak akan pernah bisa menghindari penderitaan. Yang dapat kita lakukan adalah memilih langkah-langkah atau hal yang perlu kita lakukan untuk mengatasinya, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju ke masa depan dengan tujuan yang baru. Sebenarnya gambaran bukunya ini seperti apa sih? Buku ini memberikan gambaran bagaimana kehidupan seorang tawanan yang ketika itu dia ditangkap dan ditawan di kamp Nazi yang terkenal cukup kejam. Dan seperti yang sudah bisa kita bayangkan dari judulnya, buku ini adalah buku tentang pencarian makna dari seorang tawanan yang telah ditangkap dan ditawan di kamp kekejaman Nazi selama beberapa tahun. Kalau rekan-rekan kemudian membayangkan buku ini nanti mungkin isinya penuh dengan cerita-cerita kekejaman dan kekejian Nazi dan apa yang dilakukan Nazi terhadap tahanannya, memang teman-teman separuh benar. Karena selain buku ini berisi tentang kisah perjalanan dan pengalaman hidup seorang tawanan di kamp kekejaman Nazi, buku ini separuhnya lagi juga bercerita tentang sumber-sumber kehidupan yang didapatkan dan dirasakan oleh Frank ketika dia ditawan. Di bagian awal buku ini, Frank akan memberikan gambaran bahwa tawanan-tawanan yang pertama kali mati di kamp kekejian dan kekejaman Nazi tadi bukanlah tawanan-tawanan yang kehabisan makanan dan minuman, tapi tawanan-tawanan yang mati duluan atau meninggal duluan atau tewas duluan adalah tawanan-tawanan yang kehilangan semangat hidup. Pengalaman Frank yang mengerikan tadi membuatnya memahami satu hal yang menarik tentang kehidupan, yaitu hidup utamanya bukanlah sebuah upaya untuk mencari kesenangan. Hidup juga bukanlah merupakan sebuah upaya untuk mencari sebuah kebahagiaan, kekayaan, dan lain halnya ataupun untuk kekuasaan. Tapi hidup adalah sebuah upaya dan proses pencarian tentang sebuah makna. Makna untuk apa kita hidup di dunia ini, dan makna apa yang dapat kita lakukan dan berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Menurut buku ini, jelas bahwa tugas terbesar dalam kehidupan manusia adalah mencari makna di dalam kehidupannya. Dan itu juga lah yang menjadi intisari dari konsep logoterapi yang juga dibahas dalam buku ini. Karena seperti teman-teman tahu, Viktor E. Frankl ini adalah orang yang juga memperkenalkan konsep logoterapi. Apa itu logoterapi? Terdiri dari 2 jenis kata. Yang pertama adalah logos, yang itu berasal dari Yunani, yang itu artinya adalah sebuah makna. Dari pengertian di atas, maka sudah jelas bahwa logoterapi adalah studi atau suatu proses yang memusatkan perhatian pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh manusia
untuk menemukan makna di dalam kehidupannya. Logoterapi juga meyakini bahwa perjuangan seseorang untuk menemukan makna di dalam kehidupannya adalah merupakan sumber motivasi utama dari seorang manusia untuk bisa bergerak dari hari ke hari. Nah, mungkin sampai sini rekan-rekan makin penasaran juga nih, ini gambaran bukunya apa sih? Secara umum buku ini akan memberikan gambaran 3 hal penting yang dapat manusia lakukan untuk menemukan makna atau menjadi sumber makna di dalam kehidupannya. Buku ini memberikan gambaran 3 kemungkinan sumber makna hidup yang bisa didapatkan oleh manusia. Yang pertama adalah dalam kerja, yaitu dalam melakukan sesuatu yang penting. Yang kedua adalah dalam cinta, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah dalam kemampuan untuk bertahan di saat kondisi-kondisi sulit. Nah, saat lagi saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah dalam kerja, yaitu dalam melakukan sesuatu yang penting di dalam kehidupannya. Memang benar sekali bahwa untuk bisa menemukan makna dalam kehidupan, salah satunya adalah dalam kerja atau dalam hal kita melakukan sesuatu yang penting. Gambaran mudahnya adalah orang seringkali bisa menemukan makna kehidupannya ketika ia mencoba melakukan sesuatu yang penting bagi dirinya di masa kini dan juga di masa depan nanti. Kita akan mudah sekali kehilangan keyakinan ketika kita tidak mengetahui dan kita tidak mendapatkan gambaran apa sih yang penting bagi kita, apa sih yang penting untuk kita lakukan di masa depan. Kita juga akan kehilangan makna hidup ketika kita tidak meyakini bahwa ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang besar di masa depan kita saat ini. Maka melakukan sesuatu yang penting saat ini dan meyakini bahwa sesuatu yang penting tadi akan berdampak positif terhadap masa depan kita, itu menjadi penting dan itu menjadi sumber makna di dalam keseharian kita. Gambaran mudahnya adalah kalau misalkan rekan-rekan bekerja, pernahkah rekan-rekan merasa bahwa pekerjaan yang rekan-rekan lakukan saat ini, pekerjaan yang teman-teman kerjakan saat ini, itu tidak menghasilkan sesuatu bagi rekan-rekan di masa depan? Seberapa keras teman-teman melakukan upaya, mengeluarkan usaha yang dibutuhkan, teman-teman tetap meyakini bahwa di masa depan tidak ada hal positif, hal besar yang akan teman-teman dapatkan dan bisa raih. Di saat ini pula teman-teman akan merasakan kehilangan makna dari pekerjaan itu sendiri. Maka yuk mulai sekarang lakukan hal besar, yakini bahwa hal yang kita lakukan saat ini itu berdampak besar terhadap diri kita di masa depan, karena disitulah kita akan menemukan makna di dalam pekerjaan kita saat ini. Sumber makna hidup yang kedua, masih di buku Men Search for Meaning ini, adalah dalam cinta atau kepedulian terhadap orang lain. Nah, gambaran mudahnya adalah dalam kehidupan sehari, pernahkah teman-teman menyukai seseorang atau peduli terhadap apa yang orang lain lakukan, atau mungkin peduli pada orang lain itu? Melalui cinta kita atau melalui kepedulian, kita bisa memahami karakter dari orang di sekitar kita, kita jadi memahami apa plus minusnya, kita jadi memahami apa kelebihan dan kekurangannya, dan banyak hal lain yang membuat kita menemukan sisi-sisi lain dari orang yang kita cintai, kita sukai, atau kita pedulikan. Ketika kita melihat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita pedulikan, orang-orang yang kita care dengan mereka, maka bisa jadi itu akan membuat diri kita lebih bermakna. Makanya banyak orang yang kemudian ada bahwa orang yang dia kesulitan untuk peduli dengan orang lain, maka dia merasa hidupnya hambar dan kehilangan makna keberadaan dia. Ya, mulai dengan peduli dengan orang lain, mulai dengan cinta kepada orang lain, itu adalah salah satu hal yang bisa memunculkan makna hidup. Ketika kita melihat orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita pedulikan, bisa jadi kita akan belajar banyak dari mereka, dan kita akan menemukan makna kehidupan kita dari sudut pandang mereka ataupun dari sudut pandang kita sendiri. Nah, sumber makna hidup yang ketiga adalah di dalam keberanian dalam menghadapi masa-masa sulit. Ya, pernah nggak sih rekan-rekan kemudian merasakan kehidupan yang tidak sesuai dengan harapan? Teman-teman mungkin menghadapi banyak masalah, kendala, tantangan, hambatan yang mungkin membuat teman-teman pusing, kesel, stres, dan lainnya. Ada juga kondisi di mana kita hidup dalam situasi yang penuh dengan penderitaan. Kita susah sekali, apa usaha yang telah kita keluarkan ternyata tidak menghasilkan feedback yang positif bagi diri kita. Seringkali orang-orang yang mengatasi hambatan, kesulitan, penderitaan ini membuat dia makin dekat dengan makna dari kehidupan.
Orang-orang yang jatuh atau orang-orang yang pernah gagal akan banyak sekali bisa mendapatkan pembelajaran dari kegagalannya dan menemukan makna arti dirinya yang selama ini mungkin tidak dia perhatikan. Memang banyak sekali yang orang merasakan gagal dan dari gagalnya ini dia belajar, dari pembelajarannya ini dia menemukan makna kehidupannya. Tentunya itu semua dengan ketentuan bahwa teman-teman semua bersedia mengambil makna atau mengambil hikmat dari setiap penderitaan, kesulitan, dan tantangan yang kita rasakan tadi. Apapun kondisi yang teman-teman hadapi saat ini, setiap kondisi, setiap situasi selalu memiliki potensi untuk menjadi makna. Sejak zaman dulu kita selalu meyakini bahwa manusia selalu punya kemampuan untuk mengubah aspek-aspek negatif hidupnya, kesulitan, penderitaan tadi, menjadi aspek-aspek positif yang bisa menguatkan dirinya. Dan proses mengubah kondisi negatif, pikiran negatif menjadi hal yang positif ini, disinilah proses yang nantinya akan membantu teman-teman dalam menemukan makna kehidupan teman-teman. Proses perubahan kondisi negatif menjadi positif inilah yang juga membuat banyak orang tumbuh dewasa di dalam kesehariannya. Gambaran sederhananya adalah coba lihat orang tua kita atau orang yang lebih senior daripada kita. Mereka selalu mudah memberikan banyak hikmat, banyak nasihat, dan banyak motivasi yang tidak kita pikirkan, bukan? Itu karena mereka telah melalui penderitaan dan mampu merubahnya menjadi hal-hal yang positif dan menjadi motivasi terbesar di dalam kehidupan mereka. Nah, kesimpulannya adalah buku ini tepat bagi rekan-rekan yang mungkin saat ini sedang merasakan fenomena nihilisme. Nihilisme ini adalah fenomena di mana manusia merasakan ketiadaan dalam kehidupannya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia tidak tahu makna keberadaannya dalam hidup ini, dan dia tidak tahu masa depan seperti apa yang bisa dia dapatkan di masa depan. Dia kehilangan makna dan hidupnya terasa hampa. Buku ini akan menjadi alat atau tools untuk membantu rekan-rekan melakukan refleksi tentang apa sih sebenarnya rekan-rekan saat ini, apa yang membuat teman-teman penting di dalam dunia ini, dan apa makna keberadaan rekan-rekan di dunia ini. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan insight baru tentang menemukan makna dalam kehidupan, silahkan baca bukunya, cari bukunya di toko-toko buku online terdekat, dan juga di toko buku terdekat, karena seharusnya masih ada. Mungkin itu untuk review buku kali ini, moga-moga bermanfaat dalam membantu teman-teman menemukan makna, dan sampai ketemu di review buku selanjutnya. Dadah!